Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau sepi di masjid, di jalan ramai, Bu. Jalan Masya Allah. Tadi saya belok dari keluar rumah, saya belok kanan, wah udah langsung rapet banget. Saya putar balik belok kiri, enggak, memang macetnya luar biasa, udah nggak ada gali-galian. Tapi Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih nikmat sama kita ya Bu ya, bisa ketemu, bisa duduk bareng, bisa kita insya Allah sama-sama membaca Al-Quran hari ini, kemudian kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menambahkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan hari ini. Judulnya itu ikhtiar untuk bisa husnul khotimah, diperhalus dari judul aslinya. Ya Masya Allah, kalau judul aslinya itu tentang bab keberatan maut dan kengeriannya, tapi isinya memang yang sebagaimana tadi saya sampaikan Bu. Ya, di sini dituliskan oleh para ulama terkait bagaimana kita menjemput husnul khotimah dan bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala ya nanti mendatangkan ajal untuk kita, karena itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi, betul nggak Bu ya? Pasti terjadi gitu ya, pasti terjadi. Saya mulai dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini. Abu Lais meriwayatkan dari sanadnya Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang dia mencintai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga cinta, suka bertemu dengan hamba tersebut. Tapi sebaliknya, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak suka bertemu dengan hamba tersebut. Nggak suka bertemu dengan orang tersebut. Nah, kita kan kemudian ada semacam kebingungan dalam pikiran kita terkait dengan hadis ini kalau kita membacanya secara tekstual, begitu ya Bu ya. Kita mah kalau ditanya, Ibu, siapa yang nggak kepengen ketemu sama Allah? Pasti kita kepengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, betul ya Bu? Karena ternyata nikmat yang paling luar biasa indahnya itu adalah ketika ya di surga kelak kita bertemu dengan Allah. Maka kita beramal itu yarjuna liqa'a rabbih, kita berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar masuk ke dalam surga, tapi juga kita ya berharap untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada apa Bu? Tanpa ada hijab. Ya. Nah, keterangan ini begini, ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, ya maka Allah tidak suka bertemu kepadanya, sebagaimana tadi disampaikan. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kita semua itu tidak suka mati, betul ya Bu ya? Kalau ditawarin juga begitu ya Bu ya, siapa yang mau mati sekarang gitu kan, nggak ada yang angkat tangan gitu kan, pengen ketemu sama Allah ya kan. Tapi kalau ditawarin nah, maksudnya ditawarin kematian juga ya takut ya. Itu sesuatu yang
alami manusia itu seperti itu. Bahkan para sahabat juga begitu ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukan begitu maksudnya, gitu ya. Tetapi adalah seorang mukmin bila akan meninggal dunia, bila akan mati, sudah datang ajalnya kepada dia, ya. Ketika malaikat datang membawa kabar gembira kepadanya bahwa hari ini tugas malaikat itu menjemputnya, gitu ya, maka dia menerima dengan penuh keridoan. Nah, gitu maksudnya. Ya, itu yang disebut ahabba liqa rabbih gitu. Jadi kalau malaikat datang, kita nggak berontak untuk apa, Bu? Untuk menolak itu. Karena sebenarnya kita ridho tidak ridho, kita tuh kalah sama takdir. Betul apa betul, Bu? Ya. Ya, dan orang mukmin itu luar biasa. Ya, orang mukmin itu diajarkan untuk ridho kepada takdir. Jadi dia menerima takdir itu dengan bahagia. Maka ketika malaikat datang untuk menjemputnya karena ajalnya sudah tiba, dia ridho, ya, dia ikhlas, ya, berarti itu yang dimaksud oleh hadis yang tadi disampaikan. Ya, berarti dia dalam keadaan mencintai akan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada dia. Dan sebaliknya begitu, Bu. Kalau malaikat datang mengabarkan kematiannya, tetapi dia tidak ikhlas, tidak ridho, berontak gitu ya, terus kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang na'udzubillah min dzalik, membuat Allah tidak suka, ya kan? Ya, maka yang terjadi apa? Berarti orang itu tidak ridho terhadap ketetapan Allah, tidak ridho ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat ketika datang kepada orang mukmin, itu malaikat datang membawa kabar gembira. Wahai orang mukmin, orang yang soleh gitu ya, lihatlah hari ini aku datang untuk menetapkan takdirmu, ajalmu sudah selesai gitu. Maka lihatlah tempat kembalimu nanti. Maka kalau orang mukmin dilihatkan tempat kembalinya, yaitu jannah, Bu ya, berarti Masya Allah. Dan disitulah keridoan itu menjadi sangat ringan sekali, ya. Oh, tempat kembalinya lebih indah daripada yang sekarang dihuni gitu kan ya. Maka siapa yang tidak mau gitu. Nah, keridoan itu yang membuat Allah tuh suka, cinta sama dia. Dan seorang mukmin itu karena dia dengan amalannya dan keimanannya, maka dia dilihatkan apa, Bu? Keindahan tempat akhir kembalinya. Maka begitu sebaliknya, para malaikat itu ketika datang kepada orang-orang kafir gitu ya, dia datang dengan membawa kabar dan dilihatkan akhir apa, Bu? Akhir tempat kembalinya, ya, dengan kekafirannya, dengan apa yang dilakukannya di dunia gitu. Maka itu lihatin tuh, ya, nanti tempat kembalimu di situ. Kalau dilihatkan seperti itu, bagaimana, Bu, orang kafir? Tentu dia tidak mau. Ya, berontak dia. Kenapa? Karena melihat ya Allah kengerian yang luar biasa, azab yang luar biasa. Nah, pemahaman hadis yang tadi disampaikan itu sebagaimana yang tadi dijelaskan. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi nggak ada kalau apa namanya, kita suka dibuat meme gitu ya kadang-kadang ya. Ada sekedar baca hadis saja tidak memahami maksudnya gitu ya, itu juga membuat kitanya kayak bingung sendiri gitu. Kemudian Abu Lais berkata, siapa yang yakin akan mati maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya. Ya, dengan bagaimana bersiap sedia menghadapinya? Tentu melakukan amal yang soleh, yaitu amal yang baik, meninggalkan keburukan. Nah, kalau kita paham betul bahwa pasti yang bakalan datang ini, kematian itu kan deket ya, Bu ya. Yang bakal datang itu deket. Pokoknya kenapa, Bu, kalimatnya di dalam Al-Quran kiamat itu deket ya. Kalimat qorib itu untuk menggambarkan sesuatu yang pasti datangnya. Jadi seperti ajal, Bu. Kematian pun begitu, dikatakan deket karena dia pasti datangnya. Ya, gak mungkin gak datang, cuman nunggu giliran. Nah, kalau kita yakin bahwa
kematian itu pasti datangnya, maka kita pasti ketika berjalan di muka bumi ini ya, kita berjalan dengan kehati-hatian, melakukan amal yang baik, meninggalkan keburukan, kan begitu ya Bu ya. Terus apa-apa yang mengakibatkan dosa, apa-apa yang mengakibatkan ya bencinya Allah, ketidaksukaan Allah terhadap kita, kita berupaya untuk meninggalkannya. Nah, karena kita bersiap-siap betul untuk menghadapi kematian itu, dan kita paham tentang kampung akhirat. Ya. Kemudian Abdullah bin Miswar al-Hashimi, beliau berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya, laki-laki ini datang kepada Rasulullah, kemudian dia bilang, saya datang kepadamu ya Rasulullah supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang ganjil. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ma sona'ta fi ra'sil ilmi, gitu. Apa yang ya kamu perbuat terhadap pokok ilmu? Kemudian dia berkata, qala wa ma ra'sul ilmi, gitu. Ya, dia kemudian bertanya, apakah pokok ilmu itu, gitu. Tapi nggak langsung dijawab sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kau telah mengenal Tuhan Azza wa Jalla? Ya, kamu kenal nggak dengan Tuhan kamu? Kamu kenal nggak dengan yang menciptain kamu, gitu ya? Maka laki-laki itu berkata, iya, aku mengenalnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika dia mengatakan, iya, gitu ya, dilanjutkan, apakah kamu mengetahui haknya, gitu? Haknya Allah, haknya Tuhan, gitu maksudnya. Apa Bu haknya Allah kepada kita? Diibadahi, betul nggak Bu ya? Disembah, diibadahi, ya, dan tidak disekutukan dengan apapun, dipatuhi, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian dia menjawab, ya, tentu apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, maka persiapkanlah, gitu. Dia dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kamu mengetahui apakah maut, gitu ya? Dia menjawab juga, iya, aku mengetahui. Kemudian ya Rasulullah juga mengatakan, apakah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Kemudian ya dia menjawabnya begini, Masya Allah, gitu ya. Yakni maksudnya itu apapun ya dia dapat kerjakan. Artinya dia berusaha untuk itu. Berusaha untuk apa Bu? Menghadapi kematian itu dengan baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, laksanakan itu sebenar-benarnya. Artinya tadi yang ditanya oleh Rasulullah, kemudian dia jawab, gitu ya. Maka Rasulullah bilang, laksanakan, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, memahami Allah, ya, memahami haknya Allah, mempersiapkan kematian, gitu ya Bu ya. Berarti beramal soleh. Kemudian ya Rasulullah melanjutkan ya apa yang beliau sampaikan. Kamu nanti kembali untuk saya ajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang ganjil tadi, gitu. Kan tadi dikatakan ya tentang roksul ilmu. Roksul ilmu itu apa? Tapi Rasulullah nggak langsung jawab. Rasulullah bahkan bertanya sesuatu yang tadi dijawab. Nah kemudian Rasulullah baru bilang, nanti kamu balik lagi. Ya, beberapa tahun kemudian ya dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah melihatnya dia menjadi seorang yang baik karena ya amalnya tadi memegang teguh dengan sesuatu yang menjadi bahasan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, begitu ya Bu ya. Terus barulah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya tentang Rasul ilmu. Ya, Rasul ilmu itu apa? Gitu kata Rasulullah SAW begini. Ya. Jadi aku akan ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil tadi, ya kan? Maksudnya apa? Kemudian setelah beberapa saat Rasulullah mengatakan, ya, tangan Rasulullah itu diletakkan di dadanya. Jadi beliau begini, letakkan tanganmu di hatimu, di dada, ya. Terus kemudian maka apa yang kamu tidak suka untuk dirimu jangan kamu lakukan terhadap saudaramu, gitu.
ya, dan ya sesama muslim. Pokoknya apa yang kita nggak suka untuk diri kita, jangan lakukan untuk orang lain, ya, dan untuk sesama muslim. Dan yang kamu suka untuk dirimu, lakukanlah yang demikian terhadap saudaramu dan juga sesama muslim. Masya Allah. Ya, dan ini termasuk dari gharibul ilmi atau ilmu-ilmu yang ganjil, yang langka. Sepertinya kalau kita ucapkan itu ringan ya Bu, bener nggak? Ya, kita ucapkan itu sepertinya ringan gitu ya. Jadi kalau kita kenapa sampai durasinya panjang gitu ketika Rasulullah mau kasih ilmu seperti itu gitu. Karena orang yang melakukan hal tersebut bisa mengamalkan ilmu itu gitu, pasti orang yang memiliki hati yang bersih. Urusan dia sama Allah sudah beres terlebih dahulu. Paham ya maksudnya? Jadi dia sudah ibadah sama Allah udah baik gitu ya. Haknya Allah sudah tertunai gitu. Maka kalau hubungan dia sama Allah baik, dia sudah menunaikan hak-hak Allah, ya, dia melakukan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka dia akan mudah untuk mengamalkan ini. Ya, yaitu apa Bu? Apa yang kita suka itu yang kita lakukan untuk saudara kita dan untuk orang muslim pada umumnya. Tapi apa yang kita tidak suka, jangan kita lakukan, jangan kita kerjakan, jangan kita berikan kepada orang yang ya saudara kita maupun sama orang muslim. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian ada hadis juga ya dari Abdullah bin Miswar ya Al-Hashimi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW membaca ayat faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah ya kepada seseorang, maka Allah akan melapangkan hatinya, melapangkan dadanya kepada Islam. Kalau Allah nggak kehendaki, ya Allah berat banget. Ya, jadi alhamdulillah kita dikasih ringan, dikasih mudah untuk mendapatkan hidayah. Itu bukan karena kecerdasan kita sendiri, bukan karena kemauan kita sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat taufik dan hidayahnya, juga inayahnya kepada kita, sehingga mudah kita mendapatkan hidayah. Masya Allah. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kan begitu. Kalau Allah sebaliknya berkehendak untuk membiarkan dia dalam kesesatan, ya, enggak berharap dia pada kebaikan umat ini, maka dibiarkan dia dalam keadaan sesat. Maka perhatikan orang yang dalam keadaan sesat terus, dalam keadaan sesat, itu kondisi dadanya itu dalam keadaan numpuk, ada kayak banyak masalah di dalam dirinya. Betul enggak Bu? Ya. Kemudian apa? Kalau jalan dia seperti orang yang jalan apa? Naik gitu, tempat yang tinggi. Subhanallah. Makanya ibu-ibu ya, secerdas apapun seseorang kalau tidak punya Tuhan, ya, secerdas apapun, sepinter apapun, kalau tidak punya hidayah, ya, dia tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, kadang-kadang dia melakukan amalan yang lebih rendah daripada orang yang tidak punya ilmu sekalipun. Betul tidak? Ya. Maka mohon maaf gitu ya, kasus kayak bunuh diri di Jepang tuh banyak banget, betul nggak Bu ya? Karena kemajuan tuh luar biasa di sana, ilmu luar biasa, tapi ya mayoritas orang-orang tidak memiliki agama. Fitrah manusia itu mencari agama, mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu permasalahan di dalam dirinya, dalam hidupnya, bahkan manusia itu tidak ada yang lepas dari masalah, betul nggak Bu ya? Ya, itu pasti dia mencari Allah Subhanahu wa taala, pasti mencari Tuhannya. Fitrahnya begitu Bu. Ya, fitrahnya begitu. Maka kalau ada orang yang dia mencari kebenaran, dalam hatinya terbersit untuk mencari kebenaran, untuk mau kembali pada fitrah gitu ya, dan Allah kehendaki dia untuk mendapatkan hidayah, Allah akan mudahkan ya.
Tapi kalau ada orang yang tidak mau menjemput hidayah, begitu kan ya Bu ya, walaupun tuh di samping rumahnya sekalipun sumber hidayah, ya dia pura-pura nggak tahu, begitu kan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun gitu ya, tidak membuat hidayah itu mendekat kepadanya. Orang kalau nggak mau cari hidayah, orang kalau tidak mau mencari kebaikan, ya Allah pun tidak mau mendekatkan kebaikan kepada dia. Makanya selalu ada aja Bu, contoh misalnya ya, kalau ada seseorang yang pengennya cari alasan supaya dia tidak datang pada kebaikan, misalnya mau ngaji tuh dia apalagi ya alasan saya nanti hari Sabtu gitu kan ya, misal gitu kan ya, dia tuh pengen cari alasan yang supaya dimaklumi gitu ya. Nggak usah susah-susah cari alasan, tenang aja, pasti nanti ada aja kok gitu. Kalau memang niatnya nggak mau gitu ya, nggak mau ketemu dengan kebaikan ya, apapun itu, entah taklim, entah ya kebaikan apapun itu gitu ya, tenang aja Bu, nggak usah bingung cari alasan. Allah tidak akan juga mendatangkan kemudahan pada orang yang hatinya sudah menutup kebaikan-kebaikan itu. Paham Bu? Ya, dia nggak punya niat, nggak punya keinginan, ya nggak punya hasrat untuk datang kepada Allah. Tenang aja, Allah juga nggak bakalan kok mudahin jalannya gitu ya. Biarin aja gitu. Allah tuh begitu Bu, biarin aja. Tapi sebaliknya, kalau ada niat, ada keinginan, walaupun rasanya itu luar biasa beratnya, halangannya di depan mata kayaknya serasa tidak mungkin gitu ya, tapi karena dia ada keinginan dan ada hasrat untuk mendekat sama Allah ya, maka Allah akan cari 1001 alasan cara untuk memudahkannya. Begitu, itu yang Ibu pernah dengarkan, barang siapa yang datang kepada Allah 1 langkah, Allah akan 1000 langkah mendatanginya. Begitu ya. Nah itu maksudnya begitu ya. Kalau kita meninggal juga ya, makanya kebaikan atau Islam itu nggak ada kita pun nggak ada ya Bu ya, itu tidak apa-apa, tetap akan baik-baik saja, tetap akan berjalan, tetap ada kebaikan-kebaikan yang ya terus akan tumbuh ya, Islam akan jaya. Ada nggak adanya kita di situ, begitu ya, karena sejatinya Allah tuh punya makhluk banyak, manusia banyak yang akan siap menggantikan keabsenan kita, ketidakterlibatan kita di sana gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang butuh amal, yang butuh keterlibatan dalam kebaikan ya Bu ya, itu adalah kita sendiri. Betul apa betul Bu? Ya ya. Jadi Masya Allah gitu ya, kita kalau tadabbur gitu terhadap ya amalan-amalan kita gitu, terhadap apalah yang kita merasa kita sudah melakukan ini itu gitu ya. Kalau mau jujur tadabbur yang benar-benar ya, itu Masya Allah sebenarnya gitu ya, bukan orang yang kita bantu, bukan suatu forum, bukan sebuah organisasi yang kita bantu, bukan sebuah kemerdekaan ya kan, suatu bangsa yang kita bantu gitu, yang kita perjuangkan. Tetapi sejatinya kita sedang membantu diri kita sendiri. Sejatinya kita sedang memperjuangkan diri kita sendiri. Betul gak Bu? Ya, untuk nanti ketika kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tuh punya loh gitu ya, punya apa? Tanggung jawab. Umur yang aku kasih kepada kalian sekian tahun, kalian gunakan untuk apa? Harta yang begitu banyak, tidak ada kekurangan sama sekali ya, yang aku anugerahkan kepada kalian, kalian gunakan ke mana? Dipakai buat belanja apa? Cara kalian dapatnya bagaimana? Kan itu semuanya nanti dipertanggungjawabkan. Betul nggak Bu? Tenaga, kesehatan yang Allah berikan kepada kita ditanyakan sama Allah, dipakai untuk apa gitu ya. Masya Allah, itu semuanya adalah ya bagian-bagian yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan
Ada waktu yang ya Allah gitu ya, dengan kesehatan yang Engkau anugerahkan, dengan waktu yang Engkau anugerahkan, dengan harta yang Engkau anugerahkan, aku pernah begini, begitu, dan begono gitu. Ya, dan itu ada rekamannya semuanya nanti, masya Allah, diperlihatkan kepada kita semuanya. Ya, kemudian Ja'far bin Barqan dan Maimun bin Mahran, beliau berkata, ya, Nabi SAW ketika menasihati seseorang, ya, beliau bersabda, ini hadisnya sebenarnya sangat familiar di kita, sering diulang-ulang juga. Ya, apa kata Rasulullah? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, pergunakanlah 5 sebelum tibanya 5. Ya, ini kan hafal semua ibu-ibu ya. Nyanyi dah. Ya, apa tuh? Syababaka qabla haramik. Ya, mudanya kita sebelum tuanya kita. Gitu. Kemudian apa? Wasihhataka qabla saqamik. Ya, sehatnya kita sebelum sakitnya kita. Wa faraghaka qabla syughlika. Ya, dan lapang, waktu lapangnya kita sebelum sibuknya kita. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kayanya kita sebelum fakirnya kita. Ya, wa hayataka qabla mautik, ya, dan hidup kita sebelum kematian kita. Ya, apa sih para ulama mengatakan? Jadi ya, para ulama tuh membahasakan begini Bu, yang dimaksud ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melihat ya, dia melalui maut di dekat kepala seorang, ada sahabat Ansor gitu ya, maka Nabi SAW berkata kepadanya, kasihanilah sahabatku karena ia seorang mukmin. Ya, ada malaikat maut tuh datang ya. Rasulullah bisa melihat ya Bu ya, kalau sahabat-sahabat yang lainnya kan nggak bisa lihat. Nah, itu keistimewaan Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian malaikat maut berkata, terimalah kabar baik hai Muhammad, bahwa saya terhadap tiap mukmin sangat belas kasih. Masya Allah. Pokoknya kalau sama orang mukmin itu malaikat maut baik-baik Bu, jadi tenang aja. Dia tidak menyeramkan gitu ya, tidak menyeramkan. Terus demi Allah kata dia begitu ya, demi Allah ya Muhammad, saya mencabut ruh seorang anak Adam, ya kan? Maka bila ada orang menjerit dari keluarganya, saya katakan, mengapa menjerit? Gitu. Malaikat maut tuh sampai seperti itu katanya, ya. Mengapa menjerit? Demi Allah, kami tidak berbuat aniaya dan tidak mendahului ajalnya, maka kami tidak ada salah dalam mencabut ruhnya. Ya, maka bila kamu rela dengan hukuman Allah, ya, bukan hukuman, maka kalau kamu rela dengan hukum Allah, maksudnya, ya maaf, kamu mendapat pahala. Dan jika kamu murka dan mengeluh, kamu mendapat dosa. Makanya tadi ya disampaikan, ridho aja, kalau malaikat maut datang tuh ridho gitu ya. Maka insya Allah dengan keridoan itu kita mendapatkan apa Bu? Pahala. Dan kamu tidak usah mencela kami, sebab masih akan kembali ya, maksudnya ya, dia akan kembali dihidupkan nanti ya, maka berhati-hatilah kamu ya, dan tiada penduduk rumah ya, rumah batu atau bambu, kain bulu di darat atau laut, melainkan saya perhatikan wajahnya tiap kali 5 kali sehingga mengenal mereka lebih dari diri mereka sendiri. Demi Allah ya Muhammad, andaikan saya akan mencabut ruh nyamuk ya, tidak dapat kecuali bila mendapat perintah dari Allah untuk mencabutnya. Jadi maksudnya gini Bu, malaikat maut itu datang karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, nyamuk sekalipun itu karena perintahnya Allah, bukan semena-mena dia mau datang aja gitu ya. Tapi kepada manusia, malaikat maut itu dia datang sehari 5 kali nyamperin kita Bu. Dilihatin gitu, kayak sholat aja ya, sehari 5 kali. Ya kalau udah mau deket aja begitu ya. Didatengin 5 kali sehari gitu ya.
Nah nanti begitu Allah sudah memutuskan ajalnya, dia sudah selesai, barulah dia diizinkan untuk mencabut nyawanya gitu. Maka tenang aja kalau sama orang mukmin, ya tadi kan dikatakan malaikat maut itu dia tidak akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mencabut karena memang waktunya gitu ya. Dan tenang aja, orang mukmin itu ya kan adalah harusnya ridho dan bahagia ketika sudah datang waktunya, berarti dekat dia bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah. Jadi keridhoan itu penting, Bu. Ya, keridhoan itu penting. Maka pergunakan 5 hal tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus kemudian para ulama tadi kan disampaikan begini ya Bu ya. Apa sih rasanya gitu ya? Orang tuh Bu kalau tua, ya kalau sudah sepuh gitu ya. Kalau sudah sepuh, kebiasaan dia di waktu muda akan ke bawah. Betul nggak? Ya, akan ke bawah. Maka maksudnya jaga waktu muda kita sebelum waktu tua kita datang. Itu adalah supaya diri kita terbiasa dengan kebaikan. Kalau waktu muda kita biasa dengan kebaikan, ya kan? Maka insya Allah ketika sudah sepuh pun gitu ya, sudah tua pun ya kebaikan itu akan tetap melekat pada diri kita secara otomatis begitu. Ya. Dan sebaliknya, ya kan? Kalau ada orang yang gitu ya, mudanya dia ahli maksiat gitu kan, bawelnya minta ampun misalnya gitu kan ya. Ya segala macem gitu kan, sukanya pada kemaksiatan, senangnya dengan hal-hal yang gitu kan. Maka jangan aneh kalau tua pun dia tetap suka dengan kemaksiatan gitu. Makanya kalau kita melihat gitu ya, ada di sebuah forum gitu. Ya, mangga ya. Misalnya gitu, ya Bu ya. Ada kan ya di luar sana gitu. Udah kakek-kakek gitu, masih apa Bu? Masih dangdutan, masih nyawer, masih seneng sama biduan gitu. Iya gak Bu? Ya kita kan lihatnya, ya Allah udah kakek-kakek bukannya taubat gitu kan. Karena itu terbangun dari kebiasaanmu mudanya ya. Jadi kalau kebiasaan mudanya baik, insya Allah akan terbawa ya sampai nanti sepuh juga akan baik. Makanya Rasulullah ya dalam sebuah hadis lain juga beliau menyampaikan bahwa gitu ya, seseorang yang istiqomah gitu Bu ya, seseorang yang istiqomah, pahala istiqomahnya itu nggak akan pernah terputus walaupun gitu ya dia tidak melakukan amal tersebut. Contoh misalnya ada seseorang yang dia ahli sholat duha misalnya, dia biasa setiap hari itu sholat duha, lagi mudanya biasa sholat duha ya, masih mampu, masih kuat, dia biasa sholat duha. Nah begitu suatu ketika dia sudah nggak sanggup dengan sholat duhanya karena kondisi sakitnya, misalnya ya, badannya sudah nggak bisa lagi berdiri, atau misalnya dia kondisinya sudah apa Bu, sudah pikun gitu ya, maka pahala istiqomahnya itu tidak akan berhenti, terus ngalir ya. Dan nilai Bu ya, nilai sehat itu hanya bisa dirasa oleh orang yang sakit. Betul nggak Bu? Kalau kita lagi sehat tuh kayaknya tuh biasa aja gitu. Giliran kita sakit tuh baru kita berasa, Masya Allah ternyata sakit tuh mahal banget ya gitu. Terus kebayang-bayang kita gitu, lagi kita sholat aja rasanya kalau sakit tuh perjuangan banget. Betul nggak Bu ya? Makanya kalau kita lagi sakit tuh kebayang banget, ya Allah nikmat banget ya kalau lagi sholat dalam keadaan sehat. Ya maka begitu juga nilainya ya, kelapangan, nilai hidup itu Bu, nanti bakal kita rasakan, bakal kita pahami setelah datangnya kematian. Nah kita naudzubillah jangan sampai begitu, nunggu mati dulu baru pinter. Ya kan, nunggu mati dulu baru pinter, jangan gitu ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita mampu, yang kita bisa gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendatangkan atau mendapatkan kemuliaan. Ya, dan kemudahan dalam beramal, bisa istiqomah, ya kan Bu ya. Bisa istiqomah
bisa apa Bu? Bisa ringan gitu. Yang kita minta terus kan gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Abu Hamid ya, beliau berkata begini, siapa yang sering ingat mati maka dimuliakan dengan 3 macam. Ya, apa 3 macam tadi? 1, segera bertaubat. Ya, orang kalau dia paham, oh ada kematian nanti gitu kan, astagfirullahaladzim, taubatan nasuha dia sama Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Karena manusia itu pasti punya dosa, pasti dia melakukan kesalahan. Ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang disadari maupun tidak disadari. Ya, maka taubat itu adalah senjata dia, gitu kan ya. Dan ketika dia memahami itu, mengikuti kesalahan keburukannya dengan kebaikan. Betul nggak Bu? Jadi orang yang paham bahwa dia bakal mati, dia apa Bu? Segera bertaubat. Ya. Dan kemudian apa? Dan terima terhadap rizki. Ya, menerima apapun yang Allah rizkikan kepada dia, tidak tamak, ya, tidak memiliki apa namanya hasrat nafsu yang teramat besar terhadap dunia dan harta. Ya, oh kalau begitu nggak bisa kaya dong Ustazah. Oh nggak juga, gitu ya Bu ya. Orang itu udah dinas sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maksudnya dengan upaya dan ikhtiarnya Allah pasti akan mengganjar dengan sesuai dengan apa yang ya dikehendakinya. Ya, banyak kok orang yang zuhud dengan kekayaan. Ada modelan orang yang biasa-biasa nyari harta tapi tetap aja kaya, betul kan Bu? Contoh misalnya ya, ada orang yang gitu kan usahanya tuh biasa aja, dia tuh kayaknya kalau pegang apa tuh Masya Allah jadi emas gitu, bahasanya bahasa tangan emas gitu ya Bu ya. Pegang apa, jual apa, cepet aja laku gitu, cepet aja gitu, bisnisnya tuh sukses gitu ya. Tapi ada orang yang sama caranya gitu kan ya, sama usahanya, kerjanya luar biasa gitu ya, belum tentu sama hasilnya, kan begitu ya. Maka di situ kita belajar takdir, bukan berarti kita tidak kerja keras, tidak gitu ya. Kita tawakal sama Allah itu dengan apa Bu? Cara ikhtiar dan doa. Ya, tapi tidak tamak, dalam hati kita tidak tamak gitu. Kan beda ya Bu ya, beda banget gitu. Ya, tidak tamak. Dan kemudian apa? Dia adalah orang yang kalau di sini disebutnya itu tangkas beribadah gitu. Artinya apa? Bersegera. Kalau beribadah itu enggak males gitu. Nah, itu ciri orang, 3 orang gitu ya, yang dia ingat dengan kematian. Ya, apa aja tadi Bu? Ya, gampang tobat, segera bertaubat. Yang kedua, tidak tamak dengan rizki atau dunia. Kemudian yang ketiga, ya, kalau beribadah bersegera. Itu jangan yang entar-entar gitu ibadahnya, ya kan? Mau sholat sebentar gitu ya. Ya, jadi didahulukan gitu loh Bu, ibadahnya itu dimenangkan gitu ya terhadap apa iya. Mau ngasih orang mikir panjang kali lebar, ujung-ujungnya nggak jadi, gitu kan ya. Terus mau apa namanya ya beramal soleh juga gitu, mikirnya panjang kali lebar, ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Mau bantu orang tuh panjang kali lebar mikir, ujung-ujungnya enggak jadi gitu. Nah itu naudzubillah ya. Ibadah itu kan banyak Bu ya, bukan cuma sekedar sholat ya. Iya, maka sholat 5 waktu dikerjakan, tapi ibadah yang lainnya ya kan enggak diperhatikan ya. Ya, jadi sholatnya tidak mampu menjadikan dia sebagai seorang yang ya orang yang baik, orang yang apa bahasanya itu kalau orang baca Quran dipraktekkan, bukan hanya sekedar dilisankan ya. Itu kan dicium baunya harum, dirasakan ya, itu rasanya nikmat, manis gitu. Ya, orang mukmin tuh harusnya begitu. Sama Quran kan begitu ya Bu ya. Kalau kita orang mukmin yang paham dengan agama kita gitu ya, baru lewat aja orang tuh udah, oh dia orang baik, kan begitu ya. Dia orang baik, dia orang soleh gitu. Jadi orang tuh seneng ya
kalau bermuamalah gitu, kalau bermuamalah dengan orang siapapun gitu, orang tidak akan kecewa. Kenapa? Karena dia amanah. Ya. Jangan sampai ada judul dan cerita gitu ya. Ada Bu cerita gitu. Ya, Ustazah, saya itu milih beliau karena beliau itu soleh gitu ya, menampilkan keislamannya dalam perusahaannya. Ini judulnya kontraktor Bu ya. Tapi ternyata gitu ya, kok banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah ternyata ketika dijalankan. Nah, kadang-kadang orang itu kalau promosi ya Bu ya, supaya dagangannya laku gitu kan ya, dia tuh pakai sumpah-sumpah nama Allah, pakai apa Bu, alma mater agama gitu ya. Tapi ternyata ketika gitu dijalanin proses muamalah itu, yang dirasain pahit banget ya, ternyata menipu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, ternyata tidak sesuai. Itu naudzubillah min dzalik, dosanya itu luar biasa Bu. Dosa besar itu orang yang seperti itu, mengucapkan nama Allah untuk bersumpah gitu dengan sumpah palsu ya, sama dengan promo ya, ngiklan ya dengan nama Allah tapi tidak sesuai dengan faktanya. Itu naudzubillah, dosanya luar biasa, dosanya besar sekali ya. Kemudian satu cerita lagi ya Bu ya, satu cerita nanti menutup apa yang saya sampaikan ya. Jadi suatu hari Nabi Isa itu didemo oleh kaumnya. Nabi Isa itu kan biasa dia menghidupkan orang yang mati kan Bu. Salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Kenapa sih Nabi Isa itu, kita jadi pertanyaannya, kenapa sih mukjizatnya Nabi Isa tuh sedemikian rupa sampai bisa menghidupkan orang mati? Karena pada zamannya Nabi Isa Bu, itu ilmu kedokteran itu sedang di puncak-puncaknya. Jadi masyarakatnya atau kaumnya Nabi Isa itu ya, mereka itu sampai gini, apapun penyakit itu pasti dapat diobati oleh mereka gitu. Kebayang nggak? Jadi pas lagi puncak-puncaknya, bahkan penyakit model manapun, model apapun gitu ya, itu bisa diobati kecuali buta permanen dengan apa? Kematian. Itu kaumnya nggak bisa, nggak ada yang bisa. Maka ketika Nabi Isa diutus gitu, wajar dong kalau dikasih mukjizat yang seperti itu, karena seorang nabi harus lebih unggul daripada kaumnya, betul nggak? Ya, maka jadi kita tahu gitu ya, bukan berarti dia Tuhan kalau dia tuh menghidupkan orang yang mati gitu. Terus kaumnya tuh datang kepada Isa bilang begini, Isa gitu, kamu tuh menghidupkan orang yang mati, paling orang mati yang kemarin-kemarin aja kamu hidupin gitu kan, orang mati yang baru-baru aja gitu ya kamu hidupkan gitu ya. Coba deh kamu hidupkan orang yang meninggal ya udah ratusan tahun misalnya gitu ya, kemudian atau udah lama gitu, meninggalnya udah lama gitu, bisa nggak kamu menghidupkannya gitu ya. Terus kemudian ya Nabi Isa dia berjalan ya, sampailah dia di makamnya Nabi Sam bin Nuh. Sampai di makamnya Nabi Sam bin Nuh, kemudian dia berdoa, sholat sama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghidupkan Sam bin Nuh yang sudah meninggal di 4000 tahun yang silam pada masanya Nabi Isa alaihissalam. Itu kan udah lama banget kan Bu ya, 4000 tahun gitu, karena ditantang ya, didemo sama kaumnya tadi gitu. Nah akhirnya kaumnya tuh jadi tahu, oh ternyata meninggal waktu lama pun gitu, Isa tuh bisa menghidupkan ya orang yang sudah meninggal gitu. Nah kemudian Sam bin Nuh itu ya, ketika dia dibangkitkan atau dia dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ya, oleh Nabi Isa alaihissalam gitu ya, dia tuh kaget Bu. Aku pikir udah kiamat katanya gitu. Aku pikir udah kiamat gitu, ngapain aku dihidupin gitu kan. Ternyata dihidupin oleh Nabi Isa untuk membuktikan kepada kaumnya gitu. Ya aku pikir udah kiamat gitu. Ya terus kemudian ditanya sama Nabi Isa, apa yang kamu rasakan ya dalam kematianmu itu gitu ya. Nabi Isa berkata ya, sejak 4000 tahun ya yang lalu gitu, pedihnya rasanya
ya sakaratul maut itu masih berasa sampai sekarang. Subhanallah, itu sakitnya sakaratul maut luar biasa begitu. Ya, ada ternyata ya orang yang meninggal tapi nikmat. Ya, sakaratul maut itu kan sangat sakit ya Bu ya. Tapi ada orang yang ya kalau ditawarin dia pengen meninggal berkali-kali, pengen sakaratul maut berkali-kali. Ya, siapakah mereka? Adalah orang yang meninggal fisabilillah karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya orang yang jihad meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, sakaratul mautnya itu nikmat masya Allah. Sampai kalau ditanya gitu ya, apa yang ingin kamu ya dapatkan lagi atau pekerjaan apa yang pengen gitu kan ya, diulang lagi dia akan menjawab, aku pengen ya mendapati sakaratul maut lagi dalam keadaan jihad fisabilillah gitu. Nah kemudian terus kita bagaimana Bu Isti kalau kita nggak ketemu medan perang, nggak ketemu sama apa namanya musuh Allah gitu kan? Kalau di Indonesia kan nggak ketemu ya Bu ya. Nah ini kan kesempatan saudara-saudara kita di Palestina, betul nggak? Zaman sekarang nih ya, atau mungkin saudara-saudara kita di tempat lain yang juga menghadapi masalah yang sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, maka apa yang kita lakukan Bu? Sisihkan sedikit harta kita untuk saudara-saudara kita yang berjuang jihad fisabilillah. Doa sama Allah, ya Allah berikanlah aku kenikmatan sakaratul maut, ya kan? Sebagaimana engkau berikan kepada orang yang jihad fisabilillah. Kan boleh kita berdoa begitu kan Bu? Kita pengen mendapatkan kenikmatan yang sama seperti yang diberikan oleh orang-orang yang Allah berikan. Ya, sebagaimana yang kita ucapkan dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maksudnya ya tunjukkan aku jalan yang lurus, berikan aku juga kenikmatan sebagaimana kamu memberikan dan menunjukkan ya kan jalan itu kepada orang yang engkau berikan kenikmatan itu. Siapa alaihim itu? Salah satunya adalah orang yang berjihad di jalan Allah, para mujahid, para syuhada, begitu ya. Dan mudah-mudahan walaupun secara secara fisik kita tidak berperang melawan melawan musuh-musuhnya Allah, melawan Zionis Israel gitu ya, tetapi harta kita ada andilnya, pemikiran kita ada andilnya gitu ya. Kita di rumah sudah kita boikot itu yang yang tidak ini kan ya, yang tidak pro dengan Palestina gitu ya, yang justru mereka adalah ya pro Israel gitu. Nah itu niatkan Bu, ketika kita susah payah tergantung kepada produk-produk itu misalnya, ya Allah aku kalau nggak pakai sabun itu kayaknya gitu ya ada jerawat di mana-mana misalnya gitu, ya kan? Ya Allah demi ya kan demi perjuangan para gitu kan, dan demi engkau ya Allah, ini bagian dari ikhtiar. Mudah-mudahan suatu ketika engkau menganugerahkan kematian kepadaku gitu ya, maka aku pun pengen merasakan sebagaimana yang ya para syuhada itu mengalaminya. Kan kita berdoa boleh kan Bu ya? Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu kepada kita semuanya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian ya, apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi kita sampaikan ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ya, ada kunci yang paling bagus ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW ditanya, ya ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang utama? Kemudian Rasulullah menjawab, qala ahsanuhum khuluqan. Ya, jawabnya adalah ya, yang terbaik budi akhlaknya. Ya, qila, kemudian ditanyakan lagi, wa ayyul mu'minina aqyas, dan mukmin yang manakah yang terkaya? Kata Rasulullah kemudian qala, ya jawabnya,
ya, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Ya, Rasulullah menjawab adalah seorang mukmin yang banyak ingat tentang kematian dan dia baik dalam persediaannya. Masya Allah, itu seorang mukmin yang luar biasa, yang afdal, kata Rasulullah SAW. Baik, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya pada hari ini dan akan seterusnya, gitu ya. Walillahil muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.